Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa dan loyo je Pak? Loyo je ya. Sehat Bu? Sehat. Bapak sehat? Kantong sehat Pak? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi wahdah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan bil lisani yafqahu qawli. Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam ya'rif haqqa kabirana. Tidak termasuk umatku, kata Nabi, orang yang tak sayang kepada yang kecil, tak hormat kepada yang besar. Maka yang sama-sama kita muliakan Tuan Imam, Ketua Masjid, pengurus-pengurus masjid, tokoh masyarakat, tokoh adat, alim ulama, cerdik pandai yang tak dapat saya sebut satu persatu gelarnya. Mudah-mudahan semua kita yang berhadir di masjid hari ini, malam hari yang mulia ini, kelak dikumpulkan Allah di surga Jannatun Naim. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada baginda Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Man shallal isya fi jama'atin, siapa yang melakukan solat isya berjamaah selain mendapatkan fadilah 27 keutamaan, maka ia mendapat fadilah faka'annama shalla nisfal lail, dicatat oleh malaikat seperti orang yang solat separuh malam. Kalau solat isya berjamaah di Masjid Muhajirin begini ramainya, saya yakin dan percaya solat subuhnya 2 kali lipat dari ini. Apa sebab? Fadilah solat subuh berjamaah itu 2 kali lipat lebih hebat dibandingkan solat isya berjamaah. Wa man shallas subha fi jama'atin, siapa yang solat subuh berjamaah, faka'annama shallal lail kullah, dicatat malaikat seperti orang yang solat sepanjang malam. Itu hebatnya berjamaah ini Pak. Alhamdulillah, hingga malam yang ke-24 ini masjid kita masih ramai diisi untuk beribadah. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita, kita istiqomah berjamaah di masjid. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang singkat ini, tema yang akan kita bahas adalah memuliakan tetangga. Duribat alaihimuz zillah ainama sukifu illa bihabalim minallah wa habalim minan nas. Manusia itu hina di mata Allah kecuali dia menjaga 2 hubungan. Pertama, dia jaga hubungannya dengan Allah, yang kedua dia jaga hubungannya dengan manusia. Menjaga hubungan dengan Allah, Allah perintahkan aqimus shalah, dirikan salat, dia laksanakan salat. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kalian berpuasa, dia berpuasa. Lalu kalau ada orang rajin salat, rajin puasa Senin Kamis, sering baca Quran, apakah sudah cukup mulia kita di mata Allah? Ternyata kata Allah belum. Kita masih masuk kategori zillah, hina. Sampai kapan? Sampai kita menjaga hubungan baik kita dengan sesama manusia. Salah satu hubungan yang mesti kita jaga adalah dengan tetangga kita. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka kata Nabi, muliakanlah tetangganya. Saking banyaknya perintah-perintah memuliakan tetangga ini Pak, sampai-sampai Nabi bakal mengira tetangga bakal mendapatkan ahli waris. Begitu banyaknya hadis-hadis perintah Allah agar kita memuliakan tetangga. Salah satunya apa? Kalau engkau bertetangga, tahadu, saling berbagi hadiahlah. Bapak dengan tetangga, misalnya bapak berangkat jalan-jalan ke Sumbar, belilah hadiah. Tak banyak, minimal 1 bungkus kerupuk sanjai. Apa kata Allah?
berbagi hadiahlah kamu sesama tetanggamu, yarhamukumullah. Allah akan menanamkan di dalam dirimu rasa kasih sayang. Kalau sesama tetangga kita berkasih sayang, Pak, lapang hidup ini, Pak. Sebab orang yang pertama kali bakal menolong kita dalam kehidupan ini ketika ada musibah pada diri kita, siapa, Pak? Jam 2 malam tiba-tiba na'udzubillah terbakar rumah kita. Siapa yang pertama kali bakal membantu menyiram rumah kita, Pak? Apa kita telepon keluarga kita yang ada di Kampar? Kita telepon tetangga kita yang ada dulu di kampung? Pasti yang pertama kita hubungi adalah tetangga terdekat kita. Ibu-ibu misalnya sedang hamil, tiba-tiba jam 3 malam sakit kuat perutnya ingin melahirkan. Kepada siapa pertama mengadu, Pak? Tetangga. Kalau kita tidak baik dengan tetangga, ini jadi musibah ini, Pak. Mau minta tolong segan, tak minta tolong udah darurat. Maka kata Nabi, sesama tetangga saling memuliakan. Salah satunya sama-sama saling berbagi hadiah. Karena berbagi hadiah itu mengajarkan kepada kita untuk saling menyayangi dalam kehidupan. Yang kedua, dengan tetangga itu, kalau kita ada ingin menjual barang, menjual kendaraan, jual tanah, jual rumah, siapa yang pertama kali mesti kita tawarkan, Pak? Tetangga kita. Tetangga kita yang pertama mesti kita tawarkan. Sebab apa? Boleh jadi dia ingin membeli. Kalau tidak kita tawarkan ke dia pertama, takut dia kecewa. Kita ingin balik kampung, sudah pensiun, rumah kita ada di Pekanbaru, kita ingin jual. Kepada siapa pertama kita bercerita? Tetangga kita. Maka kalau ingin menjual barang, menjual sesuatu dalam rangka memuliakan tetangga, tempat bercerita pertama kita adalah tetangga. Yang kedua, memuliakan tetangga. Yang ketiga, cara kita memuliakan tetangga itu, Pak, menutupi aib dan kekurangannya. Al-insan makanul khata' wan nisyan. Manusia itu tempat salah, tempat lupa. 50% salah, 50% lupa. Kalau kita ingin cari salah orang, Pak, 5 menit saya tegak di sini, Bapak sudah nemukan salah saya. Banyak salahnya nih, Pak. Makanya dalam hidup ini kita jangan banyak-banyak memakai teropong, Pak. Pakai teropong. Kalau kita pakai teropong, yang nampak siapa, Pak? Orang lain. Tapi banyak-banyaklah dalam hidup ini pakai kaca, cermin. Kalau kita bercermin, Pak, tegak kita depan cermin, yang nampak siapa? Kita. Kalau kita pakai teropong, yang nampak salah orang. Ini salahnya. Ini salahnya. Tetangga ini anaknya nakal. Tetangga ini pelit. Tetangga ini macam-macam. Padahal kita sendiri pun tak luput dari kesalahan. Maka dalam hidup bertetangga itu jangan kita mencari aib dan kekurangannya, tetapi kita saling menerima kekurangannya dan kita ambil kelebihannya. Karena setiap manusia itu pasti punya kelebihan. Semiskin-miskinnya tetangga kita, Pak, pasti kita butuh dia, Pak. Minimal kalau ada kerja-kerja keras, misalnya solokan di rumah kita tersumbat. Kalau ke tetangga kita yang kaya, mau tidak dia bantu, Pak? Untuk dia aja tak mau dia bersihkan, apalagi untuk kita. Makanya dalam hidup bertetangga itu jangan lihat kayanya, jangan lihat kedudukannya, tapi lihatlah bagaimana kelebihan yang dimiliki oleh tetangga kita. Maka dalam hidup ini, selain kita jaga hubungan kita dengan Allah, jagalah hubungan kita dengan tetangga. Yang terakhir yang mesti kita jaga dengan tetangga kita, banyak-banyaklah saling berbagi dengan tetangga kita, Pak. Bersedekah yang terbaik itu pertama pada guru kita, yang kedua pada orang tua kita, yang ketiga karib kerabat kita, yang berikutnya adalah dengan tetangga terdekat kita.
Betapa sering kita bersedekah, cari tempat-tempat sedekah jauh dari tempat kita, tetangga kita sebelah rumah kita miskin payah hidupnya tak kita bantu. Padahal yang pertama yang mesti kita bantu, yang mesti kita berikan haknya adalah tetangga kita. Maka ketika kita punya harta yang berlebih, bagi-bagilah tetangga, Pak. Jangan kita beli baju raya 6 setel, tetangga kita jangankan 6 setel, 1 setel saja susah. Lalu anak kita asal beli bawa ke tetangga, ini baju baru dibelikan papa saya, ini baju baru dibelikan mama saya. Sesekali 6 setel kita beli untuk anak kita, belilah minimal 1 setel untuk tetangga-tetangga kita, terutama yang di dalam kehidupannya kurang beruntung. Beras, kalau umpamanya kita banyak rezeki, belilah beras, Pak. Orang itu mulia bukan karena banyak sholat malamnya, Pak, bukan karena banyak puasa sunnahnya, tapi terkadang orang itu mulia di mata Allah karena kesolehan secara sosial. Makanya al khairul muta'addi afdalu minal qasir. Kebaikan untuk orang banyak lebih baik ketimbang kesolehan diri pribadi. Solat 5 waktu, kesolehan pribadi. Baca Quran, soleh pribadi. Tiap tahun kita umroh, soleh secara pribadi. Tapi kalau setiap saat kita beri bantuan kepada tetangga, kita ringankan urusannya, itulah soleh secara sosial, Pak. Boleh jadi satu dari doa tetangga kita itulah yang akan mengantarkan kita ke pintu surga Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Berikutnya nanti selesai ini saya mohon pamit, Pak, tak bisa ikut solat berjamaah di sini karena ada satu lain hal yang mesti harus ditunaikan. Sebab kalau lewat nanti jam 9 maka jalan sudah harus diblokir. Jadi mohon maaf kalau seandainya nanti saya tak bisa ikut bersama-sama solat tarawih di masjid ini. Mudah-mudahan di lain waktu kita dipertemukan Allah di tempat yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.